Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Aku doakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat sekeluarga ya. Amin. Alhamdulillah, ini aku ada video lagi teman-teman. Jangan bosan-bosan ya nonton video aku yang kadang itu aja keulang-keulang. Tapi yang namanya kegiatan ibu rumah tangga ya gitu itu aja ya teman-teman. Nah, ini langsung saja di sini aku ada di Pasar Malam Gor Sudiang. Nah, ini tempat favorit aku belanja sekeluarga ya, teman-teman. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang di sini itu lumayan lengkap. Bukan lumayan lengkap sih, benar-benar udah lengkap semua perlengkapan kebutuhan kita dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, kembali ke tujuan utama, ini Kakak Eca mau beli sendalnya yang warna putih. Nah, aku saranin yang warna hitam aja supaya nggak terlalu kelihatan kotor ya teman-teman. Tapi anaknya itu maunya yang warna putih karena memang katanya teman-temannya itu dominan pakai sendalnya itu yang putih. Jadi ya sesuaikan saja dengan keinginan anaknya ya teman-teman. Nah, ini aku perhatikan kayaknya cakep-cakep, tapi pas suami nggak suka pakai sendal yang kayak gini ya teman-teman. Dia itu lebih suka pakai sendal swallow gitu. Nah, harganya itu lebih murcik lagi daripada si sendal kakak Eca ini. Nah, kalau nggak salah sendal swallow sekarang itu udah 15 apa 17 ribuan ya, aku juga kurang tahu teman-teman. Pak suami itu doyan hobi, pokoknya the best lah itu sendal swallow baginya ya teman-teman. Sampai lebaran pun dia itu pakai cuma sendal swallownya ke sholat ke masjid, bahkan dipakai hari-hari, dipakai kerja pun masih tetap merek swallow. Secinta itunya pas suami sama swallow. Nah, akhirnya kakak Ica memilih sendal yang ini, harganya tuh 45.000 dan menurut aku sih bahannya itu lumayan lah premium ya teman-teman. Nah, lanjut lagi, ini sebelum pulang ke rumah aku singgah dulu untuk beli, kalau nggak salah di sini aku mau beli lengkuas karena besoknya itu aku mau masak ayam rica. Sekarang tuh harga perbumbuan lagi mahal-mahalnya ya teman-teman. Tapi di sini aku nggak dapet, kata ibu ajinya itu lagi kosong, jadi langsung pulang aja ke rumah. Lanjut keesokan harinya, ini tuh pagi sekitaran jam 7.15 gitu teman-teman. Nah, ini kan hari Minggu, jadi di sini aku mau masak-masak dulu pas suami dan anak-anak kan lagi stay di rumah ya. Jadi di sini tuh aku mau buat ayam rica kalau nggak salah ya. Apa ayam peleko itu aku lupa karena 2 hari berturut-turut aku tuh ngolah ayam ya teman-teman. Nah, ini aku belum beli lengkuasnya di tukang sayur, tukang sayur yang lewat aja depan rumah, depan lorong, karena di yang masuk ke lorong itu langganan kita itu nggak jualan teman-teman. Di hari Minggu itu libur semuanya, jadi tadi pagi itu aku bela-belain keluar lorong untuk apa namanya, jaga-jagain penjual sayurnya lewat ya. Tapi kok menurut aku beli perbumbuan di tukang sayur keliling lebih murah ya teman-teman daripada kita belinya di pasar. Buktinya aja ini tuh aku beli lengkuasnya cuma 2.000 rupiah, serehnya cuma 1.000, dapat sekitaran 7 apa 8 batang gitu. Nah, ini untuk cabai merah besarnya aku cuma beli 1.000 dapat 7 teman-teman. Aku juga beli bawang putih 2.000 satu bongkol gitu. Nah, ini aku bersihkan dulu semua bumbunya. Nanti kan ini bakalan aku blend semua, persiapan untuk 2 hari ke depan. Seperti biasa aku tuh kalau buat bumbu ya teman-teman, semuanya pasti aku blend semua, baik itu bawang merah, bawang putih, sama bumbu aromatik lainnya itu sekalian aja untuk stok 2 hari atau 3 hari ke depan. Karena memang aku tuh kalau beli ayam seekornya itu aku olah pasti nggak lebih dari 3 hari ya teman-teman, karena memang budgetnya itu per hari yang aku budgeting itu 20.000 untuk lauk makannya. Jadi aku beli ayamnya kan seekornya itu sekitaran 68 apa 65.000. Nah, itu untuk 5.000-nya aku sisain lagi untuk beli bumbu kayak gini. Nah, jadi 70.000 ya teman-teman 3 hari gitu, jadi lumayan hemat lah.
kebanding aku tuh beli ikan seharga 25.000 per seharinya gitu, itu bakalan bisa dijamin itu nggak bakalan habis ya teman-teman, kemakan sama anak-anak ataupun pak suami, karena mereka itu tim lauk yang masih panas, nggak suka sama sekali sama lauk yang udah bermalam gitu ya teman-teman. Nah mungkin itu juga yang menyebabkan gas aku cepat habis, karena aku itu pagi sama sorenya pasti masak-masak. Dan begitupun kalau aku tuh beli lauk, pasti aku itu budgetkan sampai 3 hari ke depan. Nah contohnya aku beli ayam ini, nah ini aku pasti bagi 3 ya teman-teman, satu tempatnya itu khusus untuk 1 hari makan. Jadi mau sebesar apapun ayam itu, sekecil apapun ayam itu atau ikan itu, pasti aku tetap bagi untuk 3 hari ke depan. Selama aku menggunakan food prep kayak gitu untuk stok lauk itu kayaknya memudahkan banget, karena memang di tempat aku itu nggak setiap harinya tukang sayur dateng, tukang ikannya dateng, itu nggak setiap hari ya teman-teman, apalagi sih tukang ayam ini. Nah dia itu setiap harinya dateng, cuman kita harus bela-belain nunggu di jam 6 teng. Pokoknya lambat sedikit di jam 6 lewat gitu. Nah si tukang ayam ini udah nggak keburu lagi teman-teman, karena memang dia itu kan eh, tujuan utamanya itu nggak dagang di pinggir-pinggir jalan itu, enggak ya teman-teman, dia itu setiap harinya antar pesanan di warung-warung makan sepanjang jalan. Karena kan tahu sendiri kalau warung makan itu harus stok perlaukannya itu di pagi-pagi buta ya teman-teman. Nah mungkin itulah yang menjadi alasan tuh si tukang ayamnya itu nggak bisa nunggu pelanggan lain lama-lamaan di pinggir jalan. Nah lanjut ke video ini, aku langsung aja blend semua bumbu yang aku udah bersihkan dan cuci bersih tadi ya teman-teman. Nah ini jadinya sebaskom kayak gini, tapi ini kayaknya menurut aku belum terlalu halus, jadi aku blend lagi untuk kedua kalinya. Aku nggak tahu kenapa blenderku ini udah nggak sehalus yang dulu ya teman-teman, dan suaranya itu udah mulai bising banget, suaranya itu keras banget dan putarannya itu makin lambat ya teman-teman, karena mungkin ini udah aku gunain beberapa tahun, udah hampir sekitar kalau nggak salah 7 tahun lebih ya teman-teman. Itu blender aku dulu kredit di tempat kerja aku waktu masih kerja, dan alhamdulillah masih kepake sampai sekarang, karena memang juga aku pakai jualan ya teman-teman, aku pakai jualan pop ice, jadi mungkin udah nggak terlalu bisa digunain lagi, udah ketuaan ya mungkin teman-teman. Next ke video ini ayamnya sebelum aku tumis. Nah ini aku mau hilangin dulu untuk kotorannya. Nah teman-teman bisa lihat kan, ini tuh banyak banget kotorannya yang mengendap di atas, jadi aku buangin dulu airnya, kemudian aku tiriskan dan cuci bersih, terus aku tiriskan kembali. Saran aku sih lebih baiknya ya teman-teman, kalau kita mau mengolah ayam, mau dimasak apapun itu, pastikan untuk membuang kotorannya dulu. Nggak usah dimasak sampai mendidih pun, cukup sampai kotorannya terangkat dan mengapung. Nah itu bisa kita olah ayamnya supaya apa? Supaya ayamnya itu nggak terlalu bau amis ya teman-teman. Nah lanjut ke bumbu, tadi tuh udah aku oseng-oseng dulu sebentar, ngilangin dulu kadar airnya. Kemudian setelah kadar airnya udah sedikit berkurang, aku tambahkan minyak goreng ya teman-teman. Nah ini bumbunya udah menyusut, dan tadi itu aku sempat ngambilin untuk setengahnya, karena ini kan kebanyakan takutnya juga mubazir, jadi aku ngambilin dulu bumbunya sedikit. Nanti juga kalau kelihatan enggak bumbunya tuh enggak terlalu banyak kan, bisa ditambahkan lagi ya teman-teman. Nah ini ditutup dulu ya teman-teman, tapi sesekali kita cek, kemudian kita aduk-aduk sampai rata, jangan sampai bagian bawahnya itu gosong. Nah ini aku tambahkan lagi penyedap rasa, garam, ketumbar bubuk, sama sedikit merica bubuk. Nah jangan lupa untuk rasanya sesekali dicek, dikoreksi ya teman-teman. Nah ginilah cara aku membuat ayam rica.
Aduk saja sampai dia merata, kemudian tunggu sampai matang. Nah, sekian dulu video dari aku ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can is think